Wijnaldum terancam absen di Piala Dunia 2022. Kabar buruk mendatangi gelandang AS Roma yakni Giorgino Wijnaldum. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Wijnaldum mengalami cedera di penghujung pertandingan internal karena berduel dengan rekan satu timnya. Meski demikian, nama pemainnya dirahasiakan dan tetap dianggap sebagai sebuah insiden dan bukanlah sebuah kesengajaan. Cedera patah tulang kaki ini kabarnya mengharuskan Wijnaldum menjalani operasi dan kemungkinan beristirahat minimal 3 bulan ke depan. Dan ada kemungkinan Wijnaldum bisa absen membela timnas Belanda di ajang Piala Dunia. Seperti PSG dan Munchen, Arsenal satu-satunya tim yang sempurna di Liga Inggris. Arsenal memulai musim 2022-2023 dengan sangat bagus. Seperti PSG di Liga 1 dan Bayern Munchen di Bundesliga, Arsenal satu-satunya tim Liga Inggris yang meraih hasil sempurna pada 3 laga awal. Arsenal punya jadwal yang cukup bagus di awal musim ini, berbeda dengan musim yang lalu ketika harus berjumpa dengan Chelsea dan juga Man City pada 3 pekan pertama. Kini lawan yang dihadapi oleh The Gunners lebih mungkin bisa dikalahkan. Arsenal sangat mungkin bisa melanjutkan tren positif mereka, sebab pada 2 pekan ke depan mereka akan berjumpa dengan Fulham dan juga Aston Villa. Sadio Mane langsung gaspol di Bundesliga. Sadio Mane tak butuh waktu lama untuk beradaptasi di Liga Jerman. Pember anyar Bayern Munchen tersebut sudah mengoleksi 3 gol dari 3 pertandingan. Sadio Mane langsung mencetakkan gol dalam debutnya di Bundesliga, dan penyerang 30 tahun tersebut memborong 2 gol kemenangan saat timnya menang 7-0 atas Bochum. 3 golnya tersebut membuat Sadio Mane menduduki daftar top skor sementara bersama rekannya yakni Jamal Musiala serta juga Karim Onisiwo. West Ham United jadi juru kunci. Pelatih West Ham United David Moyes tak bisa menutupi rasa gundahnya. West Ham kembali terkapar di hadapan Brighton and Hove Albion dengan skor identik 2-0 pada laga lanjutan pekan ketiga Liga Premier Inggris. Hasil minor ini menjadi kekalahan ketika West Ham United dalam 3 partai terakhir Liga Inggris, dan itu membuat Declan Rice dan kawan-kawan kini tercecer di urutan ke-20. Pelatih Newcastle kirim timnya bisa tahan imbang Manchester City. Pelatih Newcastle United Eddie Howe merasa puas dengan performa anak asuhannya setelah berhasil memaksa Man City pulang dengan skor akhir 3-3. Newcastle United berhasil menahan imbang sekaligus membuat juara bertahan Liga Inggris tersebut kesulitan meraup angka maksimal. Itu jelas pertandingan yang sangat luar biasa dan menghadirkan emosi naik turun. Kami tertinggal 1 gol tetapi para pemain mampu merespon dengan brilian, ujar dari pelatih Newcastle United yakni Eddie Howe. Manchester United siapkan tawaran terakhir untuk bintang Barcelona. Manchester United siap melakukan penawaran terakhir untuk merekrut Frenkie de Jong dari Barcelona. Pekan ini Setan Merah siap melakukan negosiasi kembali. Menurut laporan dari The Telegraph, meski siap membuka penawaran terakhir, United hanya mau membuka tawaran dan kontrak yang pernah mereka ajukan sebelumnya. Mereka dikabarkan tak ingin memberikan lebih kepada mantan penggawa Ajax Amsterdam tersebut. Jules Koundé dikabarkan mulai frustasi. Di Eurosport melaporkan bahwa Koundé mulai frustasi dengan situasinya saat ini di klub dan ingin sesegera mungkin bisa bermain lagi. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez menekankan bahwa pihak klub akan memprioritaskan pendaftaran Koundé dalam beberapa pekan mendatang. Saat ini Barcelona berharap dapat melepas beberapa pemain dengan Pierre-Emerick Aubameyang sedang dalam proses negosiasi dengan Chelsea. Sementara itu Memphis Depay sedang didekati oleh klub raksasa Italia yakni Juventus. Super Agen tawarkan Marco Asensio kepada raksasa Inggris. Super agen asal Portugal yakni Jorge Mendes dilaporkan tengah menawarkan salah satu kliennya yakni Marco Asensio kepada Liverpool. Sang pemain tengah dicarikan klub yang baru lantaran sulit mendapatkan menit bermain di Real Madrid. Mendes sadar jika The Reds membutuhkan winger yang baru pasca ditinggalkan oleh Sadio Mane. Di sisi lain, Goal International mengklaim bahwa The Reds tengah menimbang perlu atau tidaknya mereka mendatangkan pemain yang baru. Pasalnya mereka sudah ada Darwin Núñez dan juga Luis Diaz di sektor penyerangan.
Resmi Aston Villa sepakati transfer Ismail Assar dari Watford. Aston Villa menyepakati transfer pemain sayap Ismail Assar dari Watford. Menurut laporan dari Daily Mail, Villa harus mengeluarkan uang sebesar 25 juta pound sterling atau sekitar 439 miliar rupiah untuk pemain nasional Senegal tersebut. Pelatih Watford yakni Rob Edwards menyatakan bahwa absennya pemain berusia 24 tahun tersebut karena cedera. Tetapi Sky Sport melaporkan bahwa transfer Assar ke Aston Villa telah disepakati. Hakim Ziyech coba ikuti langkah dari Timo Werner. Keinginan Hakim Ziyech untuk meninggalkan Chelsea di musim panas ini masih ada. Klub baru yang dikaitkan dengan kepindahan dirinya adalah Ajax Amsterdam. Kini peluangnya untuk pulang ke Belanda terbuka kembali. Ajax dikabarkan tertarik mendatangkan sang pemain. Jurnalis Jason Hamsteller melaporkan bahwa pertemuan Ajax dan Ziyech akan segera terjadi dalam waktu yang dekat ini. Kedua pihak akan membicarakan soal detail dari kesepakatan. Ajax membuka opsi mendatangkan Ziyech di waktu penutupan bursa transfer karena khawatir Anthony bakal pergi. Napoli umumkan transfer dari Giacomo Raspadori. Napoli resmi mengumumkan transfer Giacomo Raspadori sebagai pemain pinjaman dari Sassuolo pada minggu kemarin. Dalam sebuah pernyataan resmi, Napoli mengaku telah meminjam pemain tim nasional Italia tersebut dengan status pinjaman dan wajib dipermanenkan pada musim mendatang. Napoli tidak mengungkapkan rincian kesepakatan itu, tetapi menurut laporan media-media Italia, kedua klub menyetujui biaya pinjaman 5 juta euro atau sekitar 74 miliar rupiah. Napoli juga diwajibkan membayar sekitar 25 juta euro atau sekitar 373 miliar rupiah selama 3 tahun setelah sang pemain pindah permanen pada musim panas nanti. Manchester United incar Asmir Begovic dari Everton. Dikabarkan Ten Hag ingin mendapatkan pelapis bagi David De Gea setelah sebelumnya Setan Merah meminjamkan Dan Henderson ke Nottingham Forest. Menurut laporan dari The Telegraph, Manchester United mempertimbangkan penjaga gawang Everton yakni Asmir Begovic sebagai opsi dari pelapis David De Gea. Begovic menempati Scott Detovic sebagai pelapis dari Jordan Pickford. Status Begovic sebagai pemain dengan pengalaman tinggi sekaligus berstatus sebagai pemain binaan lokal menjadi faktor yang penting bagi Manchester United untuk merekrutnya. Lewandowski bawa Barcelona petik kemenangan perdana. Barcelona sukses memetik kemenangan perdana setelah membekap tuan rumah yakni Real Sociedad 4-1 pada Jornada kedua La Liga Spanyol. Gol Barca diciptakan oleh brace dari Lewandowski, 1 gol dari Ousmane Dembele dan juga 1 gol dari Ansu Fati. Ini menjadi 3 poin pertama Los Azulgrana pada kompetisi Liga Spanyol di musim yang baru setelah pada akhir pekan yang lalu mereka ditahan imbang oleh Rayo Vallecano tanpa gol. Villarreal puncaki klasemen sementara La Liga Spanyol. Villarreal sukses mempermalukan Atletico Madrid dengan skor akhir 2-0 di hadapan pendukungnya sendiri. Bermain di Estadio Wanda Metropolitano, kedua gol dari Yellow Submarine ke gawang milik Los Crocodilos tercipta pada interval yang kedua yang diciptakan oleh Yeremy Pino dan juga Gerard Moreno. Alhasil ini menjadi kemenangan kedua pasukan dari Unai Emery sekaligus membawa Villarreal untuk sementara bertengger di puncak klasemen. AC Milan versus Atalanta berakhir tanpa pemenang. AC Milan terpaksa harus berbagi angka 1-1 atas tim tuan rumah Atalanta pada pekan kedua Serie A Italia. Tim tuan rumah Atalanta terlebih dahulu mencetakkan gol melalui gelandang tengah Ruslan Malinowski pada menit ke-29 sebelum akhirnya Rossoneri yang diarsiteki oleh Stefano Pioli berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Ismail Bennacer di menit ke-68. AC Milan sementara berada di peringkat ketiga klasemen dengan perolehan 4 poin, sama dengan capaian dari Atalanta di kursi yang keempat. Chelsea kalah telak 0-3 di kandang Leeds United. Chelsea secara mengejutkan harus mengakui keunggulan dari Leeds United 3-0 dalam lawatan mereka ke Elland Road. The Blues menyerah via gol yang masing-masing dicetakkan oleh Brendan Aronson, Rodrigo dan juga Jack Harrison.
Ini sekaligus menandai kekalahan pertama tim besutan Thomas Tuchel tersebut pada musim ini. Sementara bagi Leeds United, kemenangan ini sekaligus mengakhiri rekor buruk mereka tak pernah menang atas Chelsea di 7 bentrok terakhir mereka di ajang Liga Inggris. Edouard Mendy mulai ikuti jejak dari David De Gea. Edouard Mendy membuat blunder fatal saat Chelsea dikalahkan oleh Leeds United. Gol pertama Leeds United menjadi sorotan sebab Brendan Aronson mencetakkannya usai memanfaatkan kesalahan dari Edouard Mendy. Kiper Chelsea itu awalnya menerima umpan ke belakang dari Thiago Silva dan berusaha untuk mengontrolnya, tetapi Aronson mengejarnya untuk memberikan gangguan. Edouard Mendy kemudian gagal membuat gerakan tipu kepada Aronson sehingga bola tersebut bisa direbut, dan dengan mudah pemain Leeds United tersebut mencaploskan bolanya ke gawang Chelsea. Usai pertandingan, manajer Thomas Tuchel terlihat kesal mengomentari blunder dari Mendy tersebut. Manajer asal Jerman itu menegaskan tak perlu ada yang dijelaskan lagi soal blunder yang begitu jelas. Kalidou Koulibaly rajanya kartu merah di Eropa. Kalidou Koulibaly mendapatkan kartu merah saat Chelsea dilibas oleh Leeds United. Koulibaly harus meninggalkan lapangan lebih cepat dan cuma butuh 3 laga untuk mendapatkan kartu merah pertamanya di Liga Inggris. Menurut catatan dari Opta sejak tahun 2017-2018, Koulibaly sudah 6 kali di kartu merah di Serie A Italia dan juga Liga Inggris, dan menjadi yang terbanyak di antara pemain di 5 liga top Eropa. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.